Nah, demikian juga pada contoh yang berikutnya, qara'a Muhammadun darsan. Membaca Muhammad pelajaran. Yang dalam struktur bahasa Indonesia kita menerjemahkannya Muhammad membaca pelajaran. Tapi kalau dipisah-pisah, umpamanya Muhammad darsan, kemudian qara'a. Muhammadun darsan qara'a. Sekalipun terkumpul dari 3 kata, orang tetap tidak bisa menangkap maksudnya apa. Tapi ketika disusun sedemikian rupa Muhammadun darsan, maka orang menjadi faham. Muhammad membaca pelajaran. Nah, demikian juga contoh yang kelima, qatafatil bintu zahratan. Anak perempuan itu memetik bunga. Jadi orang faham. Demikian juga ya'isu as-samaku fil ma'i. As-samaku ikan hidup di air. Nah, orang bisa faham tentang maksud dari pernyataan ini. Kalau dipisah-pisah, as-samaku fi al-ma'i, kemudian ya'isu, orang tidak akan faham. Tapi begitu disusun sedemikian rupa, ya'isu as-samaku fil ma'i, maka jelaslah orang yang mendengar tentang maksud dari pernyataan ini. Demikian juga contoh yang ke-8 dan contoh yang ke-9. Dengan demikian, kalau ada kalimat yang tersusun dari kata-kata, kemudian memberikan pemahaman yang jelas bagi pendengarnya, maka itu dalam bahasa Arab dikenal dengan jumlah mufidah, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat sempurna. Jelas ya? Jadi al-jumlah mufidah adalah kalimat yang sempurna karena memberikan makna kepada orang yang mendengar atau membaca teks bahasa Arab. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan jumlah mufidah itu adalah susunan kata-kata yang menunjukkan makna yang sempurna. Kemudian yang kedua, jumlah mufidah itu bisa terdiri atas 2 kata, al-faslu wasi'un. Ini kata pertama al-faslu, kata yang kedua wasi'un. Ini contoh 2, contoh 3 sama. Yang kedua ada kelompok yang terdiri dari 3. Qara'a Muhammadun darsan. Qatafatil bintu zahratan. Ini kata yang pertama, ini kata yang kedua, ini kata yang ketiga. Akalal qirdu mauzan. Akala kata pertama, al-qirdu kata kedua, mauzan ketiga. Dan kalimat ini memberikan makna yang jelas bagi yang mendengarkannya atau yang membacanya. Nah, kemudian contoh 7, 8, dan 9 ini terdiri dari lebih dari 3 ya. Ya'isu as-samaku fi al-ma'i. Ya'isu kata pertama, as-samaku kedua, fi yang ketiga, al-ma yang keempat. Dengan demikian, jumlah mufidah itu terdiri dari 2 kata, 3 kata, 4 kata atau lebih, dan setiap bagian kata itu merupakan bagian dari kalimat sempurna. Berdasarkan uraian di atas, maka kita bisa mengambil sebuah kaidah. Pertama, jumlah mufidah itu adalah susunan kata-kata yang menunjukkan makna yang sempurna. Di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kalimat sempurna. Kemudian yang kedua, bahwa jumlah mufidah itu terdiri atas 2 kata, 3 kata, 4 kata atau lebih, dan setiap kata itu merupakan bagian dari kalimat yang sempurna. Saya kira itu sebagai pedoman bagi kita dan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Barangkali ada yang mengajukan pertanyaan, silakan. Ya Pak, di jumlah mufidah nomor 9, di situ kan tertulis yanzilul matoru minas sama'i.
Di situ kan di kalimat al-mator sama as-samai itu ada alif lam. Kalau misalnya alif lamnya dihilangkan, apa masih bisa disebut kalimat sempurna? Terima kasih, Pak. Memang ada orang yang cenderung memberikan alif lam untuk menunjukkan sudah diketahui. Ada juga yang tidak pakai alif lam, itu artinya berlaku umum. Nah, tetapi persoalannya adalah kalau Anda membaca yanzilu matorun minas samai, masih bisa ditangkap gak maknanya? Kalau masih bisa tertangkap maknanya, itu berarti masih jumlah mufidah. Itu akan berbeda kalau begini. Minas samai matorun yanzilu, atau dengan kata lain, ini tidak beraturan. Minas samai matorun yanzilu itu tidak memberikan pemahaman yang jelas. Nah, sekarang sekalipun alif lamnya dihilangkan, tapi kita masih bisa menangkap makna secara sempurna, maka itu disebut jumlah mufidah. Contoh satu lagi, dhahaba waladun ilal madrasah. Apakah ini jumlah mufidah atau bukan? Seorang anak laki-laki pergi ke sekolah, jumlah mufidah. Jadi ada atau tidak ada alif lam, asal kita bisa menangkap makna itu secara sempurna, maka itu disebut jumlah mufidah. Apa dari harakatnya berubah nggak, Pak? Misalnya itu kan al-matoru, jadi misalnya matorun gitu. Ya, tentu saja. Sebab masuknya alif lam itu menghilangkan tanwinnya. Dan kalau membuang alif lam itu berarti menghilangkan tanwin. Itu aturan mainnya seperti itu. Contoh tadi, dhahaba waladun. Tapi kalau masuk sekarang alif lam, dhahabal waladu ilal madrasah. Ini masih merupakan jumlah mufidah juga. Yang atas tidak pakai alif lam, yang bawah pakai alif lam, itu artinya sama, memberikan makna yang jelas bagi pembaca. Hanya waladun yang di atas itu siapa saja nggak tahu, tapi kalau al waladu itu sudah tahu, anak itu. Kira itu.